Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Selamat datang kembali ya, di channel Ilham Lihu. Channel yang membahas sebuah kisah, peristiwa, kisah misteri dan berbagai kisah yang pernah terjadi di dunia yang dikemas dalam bentuk cerita bergambar. Sebelumnya admin mengucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung admin ya. Klik tombol subscribe dan logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis cerita bergambar selanjutnya. Pada video kali ini admin akan mengulas tentang beberapa makhluk gaib yang terkenal di Indonesia. Simak terus videonya ya. Genderuwo, dalam pengucapan bahasa Jawa, genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Orang Sunda menyebutnya Gandaruwo, dan orang Jawa umumnya menyebutnya Gendruwo. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo sendiri sering menampakkan diri dengan menyerupai seseorang. Bagi wanita, genderuwo sering merubah wujudnya menjadi seorang yang menyerupai suaminya. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kafan. Di Malaysia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian, jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari. Tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Gundul Pringis memiliki beberapa nama, tergantung dari mana kisahnya diceritakan. Ada yang menyebutnya sebagai Glundung Pringis, Glundung Plecek, Ndas Glundung, Cumplung, Gundul Pecengis, Glundung Kecek. Secara bahasa, nama Gundul Pringis berasal dari bahasa Jawa, gundul yang artinya kepala botak dan pringis yang artinya tertawa meringis. Sesuai dengan namanya, hantu Gundul Pringis berwujud seperti kepala tanpa tubuh yang menggelinding dan wajahnya terlihat meringis atau menyeringai. Hantu ini konon kerap menampakkan dirinya di waktu-waktu menjelang maghrib, dengan cara menyaru sebagai buah kelapa yang jatuh. Kisah penampakan yang lazim beredar di masyarakat biasanya berupa suara seperti buah kelapa jatuh, tetapi saat dilihat yang tampak adalah kepala manusia yang menggelinding dan menyeringai, yang kemudian menyerang atau menggigit orang yang melihatnya. Ada juga kepercayaan bahwa Gundul Pringis bisa menjelma menjadi ayam yang berkeliaran di malam hari. Kuyang, Krasu, hantu Pok-Pok, atau Palasik adalah cerita rakyat tentang siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang diceritakan sebagai manusia, wanita, yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa, tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Untuk menghadapinya, korban perlu menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Kuntilanak, bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau wanita yang meninggal karena melahirkan, dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga Kamboja. Tuyul, bahasa Jawa, tuyul, dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya,
adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul, yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Itulah sedikit kisah yang bisa admin ceritakan. Jika kawan-kawan memiliki informasi lainnya mengenai cerita tersebut, silakan tuangkan dalam komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.